Terkait dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 32, Allah berfirman yang artinya, maka janganlah kamu tunduk, yakni melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang wanita membaca Al-Quran dengan suara yang lembut merdu dan mendayu-dayu di depan umum, dan ada laki-laki yang bukan mahramnya yang mendengarkan? Apakah juga terkena ayat ini? Apakah hal tersebut juga dapat membangkitkan nafsu orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, Ustaz? Tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala tahza'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapanlah perkataan yang baik. Ada nonnya ndak? Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Kemudian yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Ya, tidak ada kaitannya. Seorang wanita membaca ayat-ayat Allah, suaranya merdu, tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Larangan dalam ayat ini, larangan Allah kepada semua perempuan, semua wanita untuk berbicara, untuk bergaya, berperilaku, bersikap terhadap lawan jenis sehingga menyebabkan lawan jenis tertarik ingin menggaulinya. Misal, kalau dalam bahasa kita apa ya? Perempuan ngomong itu kemenyek gitu loh. Apa kemenyek ini apa ini? Sok manja. Napa? Mentel. Dibuat-buat. Melakune megal-megol. Dilenggak-lenggokkan. Apa? Kalau ada laki-laki, kebetulan laki-laki itu dia naksir pada laki-laki itu. Terus perempuan ini ngomongnya sok manja, sok ini, yes mentel, kemenyek dan sak piturute itu loh. Tujuannya apa? Biar laki-laki itu tertarik pada dirinya. Ini larangan. Kalau ada wanita-wanita meski dia sholat, namun sikapnya terhadap lawan jenis masih seperti itu, maka ketakwaannya tanda tanya besar di sisi Allah. Karena wanita yang betul-betul beriman di sisi Allah, dia bertakwa kepada Allah. Wanita yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menunjukkan sikap mental kemenyek dengan bicaranya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya terhadap lawan jenis, sehingga bisa menimbulkan gairah lawan jenis yang hatinya ada penyakit sehingga ingin serong dengan perempuan itu. Ya. Ini tidak ada kaitannya dengan perempuan yang membaca ayat-ayat Allah, yang membaca Al-Quran. Tidak ada kaitannya. Maka ibu-ibu dan ini akhwat-akhwat ini, perempuan-perempuan, para wanita, ya, jangan berbicara, jangan menunjukkan sikap
kemenyek, mentel dan lain sebagainya terhadap lawan jenis. Kalau kemenyek, mentel pada suami sahnya boleh itu. Tapi kadang ya enak istri yang mentel manja pada suami ini rada risi. Kowe iki jane ngopo to? Kok kaya ular keket. Apalagi kementelannya ditunjukkan di muka umum. Wes suaminya wis risih banget itu. Dilihat orang banyak. Udah kalau mau menunjukkan sikap manja, sikap mentel, kemenyek itu terhadap suami yang sah, suami yang halal, yang dibenarkan oleh agama. Jangan pada suami orang lain. Pada suami orang lain ya sudah, berarti memang sudah dekat-dekat dengan zina. Dan jangan tabarruj. Banyak kok tanpa sadar wanita-wanita yang ngaku Islam masih suka tabarruj, menggunakan pakaian ketoke ngono ya jilbaban, kudungan dari atas ke bawah tertutup, tetapi lekuk tubuhnya kelihatan semua. Itu tabarruj, tidak akan mencium baunya surga. Jalannya dibuat-buat saja dengan berlenggak-lenggok, mumilatun ma'ilah, dengan jalan yang dibuat-buat berlenggak-lenggok, megal-megal, itu nggak akan mencium baunya surga. Itu yang menjamin tidak mencium baunya surga itu Nabi, bukan saya. Nah sekarang itu para wanita itu nek arep upload foto video ning medsos dandane suwe. Tapi nek ngarepe bojone lho ora tau dandan. Dan ketika mau upload dipilih sing kira-kira foto atau video sing paling cantik. Lah tujuan upload yang paling cantik itu untuk apa toh? Ben dilem wong lanang gitu. Wah cantiknya, wah ininya, wah itu nggak berubah sejak dulu, sudah ngapusi itu. Kalau ada yang komentar, wah tidak berubah sejak zaman SMA masih sama, bohong. Lah umur wis tambah tua kok ora berubah iki ya? Bohong. Usia itu tidak bisa ditipu. Usia itu tidak bisa ditipu. Akan ada perubahan fisik secara perlahan. Mbok sekuat apapun usaha kita biar tetap terlihat muda, tetap nggak bisa. Itu kamuflase. Organ tubuh ini seiring dengan bertambahnya usia, itu fungsinya akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Akan mengalami penurunan. Sebagaimana mobil, sepeda motor semakin bertambah tahun, mbok ora tau dinggo toh, tetap akan mengalami penurunan. Makanya ibu-ibu atau adik-adik ya, siswi-siswi ini kalau mau tabarruj pikirkan ulang. Pikirkan ulang, potensinya tidak akan mencium harumnya surga. Pikirkan ulang. Bukan berarti tidak bisa tampil cantik. Tampil cantik tidak harus tabarruj. Tidak harus dengan lekuk tubuh kelihatan. Kalau lekuk tubuh kelihatan itu dikatakan cantik modern, berarti yang telanjang lebih cantik, lebih modern. Kalau telanjang dikatakan modern, wedhus loh wis modern. Ketek wedhus itu berarti lebih modern dari manusia modern sekarang. Kalau ukurannya telanjang, tidak pakai baju dikatakan modern, gaul dan sebagainya. Ketek, wedhus, kebo, sapi itu lebih modern, lebih gaul. Karena nggak pakai pakaian, nggak pakai baju.
Loh, ketek saja sekarang banyak kok yang diberi pakaian. Ya toh? Banyak yang diberi baju dan celana oleh manusia. Menungsone malah ra nganggo kathok, ra nganggo klambi, malah telanjang, sudah terbolak-balik sekarang. Ketek di klambeni, menungsone malah ucul kathok di muka umum. Pamer aurat kesana kemari. Nek wedhus ra klamben ora mlebu neraka. Tapi kalau manusia mengumbar aurat pada yang bukan mahram, ditampakkan begitu kesana kemari, ancamannya neraka ya. Mencium bau surga saja tidak. Nah, hati-hati. Ini tidak ada. Tapi kalau ditanyakan terkait ayat ini dengan seorang wanita atau perempuan yang membaca Quran suaranya merdu dengan baik, ini tidak ada kaitannya. Ya, ada lagi.